Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Reski akan melanjutkan mata kuliah pendidikan anti korupsi terkait faktor penyebab korupsi. Korupsi dianggap sebagai salah satu permasalahan terbesar dalam tata kelola negara modern. Ia tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang sangat besar, tetapi juga melumpuhkan proses pembangunan nasional, memperparah kemiskinan, merusak sistem sosial, dan menghancurkan tatanan hukum. Untuk itu, memahami penyebab korupsi merupakan langkah awal yang penting agar strategi pemberantasan dapat dirancang secara efektif dan menyeluruh. Korupsi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti masyarakat yang materialistis dan konsumtif serta sistem politik yang mengutamakan kekuasaan. Pandangan hidup yang berfokus pada kekayaan mendorong perilaku korup seperti keserakahan dan lemahnya moral, ditambah rendahnya keteladanan dan gaji pegawai yang tidak memadai. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas, kurang efektifnya pengawasan internal, serta kondisi lingkungan kerja dan masyarakat yang kurang mendukung juga memicu korupsi. Faktor politik, hukum, ekonomi, dan aspek transnasional turut memperkuat peranti korupsi yang kompleks ini. Korupsi politik merupakan salah satu penyebab utama kekacauan dalam sistem politik modern, khususnya melalui peranti politik uang. Politik uang didefinisikan sebagai penggunaan uang atau keuntungan material untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, korupsi terjadi dalam bentuk suap, pemerasan, penyalahgunaan barang publik, serta pemberian perlindungan demi kepentingan pribadi. Aziz menyoroti bahwa korupsi politik juga mencakup pendanaan kampanye dengan dana ilegal, mediasi yang tidak sah dalam proses legislatif, dan lobi yang menyimpang. Korupsi di Indonesia banyak dipicu oleh lemahnya sistem hukum, produk hukum sering multitafsir, tumpang tindih, dan syarat kepentingan politik serta ekonomi. Sanksi yang ringan dan penerapan yang tidak konsisten membuat hukum tidak efektif. Kurangnya pengawasan, budaya hukum yang lemah, dan kolusi antara pejabat dan pengusaha memperburuk keadaan. Ketidakadilan dalam penanganan kasus kecil dan besar juga menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Reformasi hukum diperlukan agar aturan lebih tegas, adil, dan sesuai dengan realitas sosial. Penegakan hukum juga harus bebas dari intervensi dan kepentingan pribadi. Sedangkan dalam faktor ekonomi, korupsi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya gaji, lemahnya pengawasan, budaya organisasi yang buruk, dan birokrasi yang korup. Meskipun awalnya dipandang sebagai akibat kemiskinan, banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan terdiri. Kurangnya keteladanan pemimpin dan penerimaan masyarakat terhadap peranti uang pelicin turut memperburuk keadaan. Dibutuhkan reformasi sistemik untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan berintegritas. Adapun penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, menurut teori Merton, korupsi dipengaruhi oleh tekanan sosial dan keterbatasan akses peluang, sehingga sebagian orang memilih cara-cara tidak normatif untuk mencapai tujuan. Masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk korupsi menurut teori Durkheim. Teori Gon menyebut korupsi sebagai akibat dari keserakahan, kesempatan, tuntutan yang terus bertambah, dan lemahnya hukuman bagi pelaku. Jadi, korupsi adalah hasil dari faktor sosial, budaya, dan sistem yang mendukung pelanggaran norma. Adapun faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal yaitu karakter individu seperti keserakahan dan moral lemah, pengaruh keluarga, serta gaya hidup konsumtif yang melebihi kemampuan. Individu dengan moral rendah lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi demi keuntungan pribadi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu budaya masyarakat yang menerima korupsi, kondisi ekonomi sulit, politik yang kacau, kepemimpinan buruk, dan sistem pengawasan yang lemah. Lingkungan sosial dan kelemahan sistem membuat korupsi sulit diberantas karena ada toleransi dan kesempatan untuk melakukannya. Jadi, kesimpulannya adalah korupsi disebabkan oleh kombinasi faktor teoritis, hukum, ekonomi, serta internal dan eksternal. Secara teoritis, tekanan sosial dan lemahnya norma mendorong perilaku korup. Secara hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan memberi celah. Secara ekonomi, kesenjangan dan kebutuhan mendesak jadi pemicu. Faktor internal mencakup moral lemah dan keserakahan, sementara faktor eksternal meliputi budaya permisif, politik tidak stabil, dan lemahnya sistem organisasi. Pencegahan korupsi butuh pendekatan menyeluruh dan terintegrasi. Itulah faktor-faktor penyebab korupsi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.